Kalau pikiran dan rasanya enggak satu, bagaimana maunya bisa jadi satu? Makanya Alkitab berkata kalau dua orang sepakat minta apa saja, saya bilang ini seperti cek yang Tuhan sudah tulis dikeluarkan oleh bank surgawi. Artinya apa? Bank surgawi ceknya itu nggak ada limitnya. Artinya tidak ada batasan yang bisa sudah tulis yang tidak bisa dicairkan oleh surga. Tuhan sudah tulis, Tuhan sudah keluarkan bank surgawi, Bapa sudah tanda tangan. Cuman persyaratannya berapapun yang kamu tulis, asal dua orang tanda tangan, cair. Cair. Cek ini nggak bisa dirobek, dibatalkan iblis, nggak bisa. Yang dia bisa bikin cek ini tidak cair adalah kalau salah satunya tidak tanda tangan. Dia mau bikin saudara tidak sepakat. Apa yang sudah butuhkan? Anak sudah dilawat Tuhan? Masa depan anak saudara? Apapun yang kau minta, asal sepakat. Wow, apa kabar Ambon? Tidak terasa 5 tahun saya tidak tidak pulang ke rumah. Ya, yang merasa saya pulang ke rumah cuma beberapa saja. Saya merasa seperti kalau setiap kali saya ke Ambon seperti pulang ke rumah sendiri. Saya merasa, tapi nggak tahu yang di sini merasa saya keluarga yang pulang ke rumah apa tidak. Sudah merasa saya anggota keluarga yang pulang ke rumah ini? Benar? Tulus? Saya tadi pagi bilang saya mau daftar jadi keluarga Patikawa, katanya belum tentu lulus karena mukanya terlalu pucat. Harus dijemur sedikit lebih lama baru bisa lulus jadi Patikawa. Saya baru kasih tahu kalau Patikawa itu panas tikam kawan. Wow, ternyata Patikawa itu kepanjangannya panas tikam kawan. Tapi nggak apa-apa, saya mau jadi Patikawa kalau diterima. Sudah siap terima firman Tuhan? Terima kasih kepada semua tim penggembalaan yang menerima saya dengan luar biasa. Saya bersyukur punya kesempatan di sini. Juga memberi salam pada saudara semua yang menyaksikan secara online di rumah saudara masing-masing. Salam damai sejahtera pada saudara di rumah dan percaya kuasa Tuhan dan hadirat Tuhan yang kita rasakan di sini tetap bisa saudara rasakan dimanapun juga Anda berada. Amin. Mari kita buka Alkitab kita Matius pasal ke-7 ayat 24. Sampai ayat ke-27 akan membuka pembahasan kita pagi hari ini. Saya beri judul, kalau nggak beri judul kayaknya khotbah kurang mantap. Saya beri judul pilihan hidup. Semua orang bilang pilihan hidup. Setiap kita membuat pilihan hidup. Ini adalah bagian daripada khotbah Yesus di bukit. Khotbah Yesus di bukit adalah salah satu khotbah terpanjang yang pernah Yesus khotbahkan selama Tuhan Yesus ada di muka bumi ini. Dan khotbah Yesus di bukit juga merupakan salah satu khotbah yang paling penting yang pernah dia khotbahkan. Dan dia waktu berkhotbah panjang dan lebar karena catatan khotbahnya aja 3 pasal. Saudara, saya nggak tahu kebaktiannya berapa lama waktu itu. Catatan khotbahnya 3 pasal dan peneliti Alkitab berkata dia berkhotbah sepanjang itu bukan karena sedang mengumpulkan pengikut yang banyak. Dia tidak sedang berencana membangun gereja yang besar. Yesus berkhotbah di bukit karena Tuhan sedang meletakkan dasar bagi kerajaan yang sedang dia dirikan di muka bumi ini. Dia mendirikan kerajaan yang baru, cara hidup yang baru, standar menjalankan kehidupan yang baru. Dia bilang sama mereka, setelah dia ucapkan kata-kata berbahagia di fasa kelima. Dia bilang, kalian kalau membunuh selama ini standarnya, membunuh pakai pisau kan? Dia bilang, saya kasih tahu, kalau hidup di kerajaan surga, kerajaan yang baru ini, membunuh tidak pakai pisau. Ali tahu pakai apa? Pakai mata.
pakai hati. Lihat, hatinya benci alias membunuh. Di sini banyak pembunuh? Enggak banyak yang mengaku. Mama, kalau benci suamimu diam-diam, itu tusuk pelan-pelan. Dia bilang, kamu berzina perlu buka baju. Di kerajaanku yang baru berzina. Gak perlu buka baju. Buka mata, buka pikiran, sudah berzina. Itu standar kerajaan surga yang baru. Kerajaan dunia, kamu ditampar pipi kanan, kamu balas tangan kanan. Di kerajaanku, kamu ditampar pipi kanan, kamu kasih pipi kiri. Apa gak bodoh Pak Pendeta? Mana ada orang hidup seperti ini? Goblok apa? Ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Saya orang Medan, di Medan ditampar pipi kanan. Jangankan tangan kanan, tangan kiri, kaki kiri kalau perlu. Standar kehidupan yang baru. Roh kan kepanjangan representatif. Representasi kerajaan surga. Berarti yang ada di dalam roh, standar kewarganegaraannya surga apa dunia? Berarti cara menjalankan kehidupannya standar surga apa dunia? Kok ragu-ragu? Pak Pendeta, kita altar call saja ya. Karena kita dipanggil untuk menjadi duta Tuhan di dunia. Berarti cara kita hidup warga negara surga. Pacarannya warga negara surga. Yang muda? Amin. Cara kita mengelola keuangan, cara surga. Nah, di kutipan yang saya mau bacakan ini adalah bagian daripada khotbah Yesus di bukit. Dan dia bilang di ayat ke-24 seperti ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, semua orang bilang melakukannya. Dikatakan ia sama dengan orang yang apa? Bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah orang itu. Tetapi rumah itu tidak apa? Rubuh, sebab didirikan di atas. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya. Bedanya cuma itu. Sama-sama dengar. Yang satu lakukan, yang satu tidak. Ia sama dengan orang yang menarik. Tuhan gak bilang orang yang tahu tapi gak melakukan itu orang yang jahat. Orang yang tidak beriman, orang yang tidak percaya. Enggak, dia cuma bilang orang ini apa? Bodoh. Yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Menarik sekali, Yesus mengambil ilustrasi perumpamaan tentang membangun rumah. Seperti ibaratnya kita membangun hidup. Setiap kita ingin membangun rumah yang indah, betul nggak? Setiap kita ingin membangun hidup yang berhasil. Tidak ada orang yang tidak mau membangun hidup dan rumah yang baik. Dan setiap kita membangun. Cuman sayangnya tidak semua kita membuat pilihan dan keputusan yang tepat dalam memilih dan membangun rumah. Setiap kita membangun rumah. Rumah tidak terbangun dengan cepat, saudara. Kalau cepat, halong sudah selesai. Membangun sesuatu perlu milih desain, rancangannya, bahannya, ukurannya, siapa yang membangun bersama-sama dengan kita, halo? Gak bisa satu orang, karena rumah dalam konteks orang Yahudi pun bukan cuma bangunannya, tapi orang yang tinggal di dalamnya. Jadi konteks rumah itu seperti rumah tangga. Amsal katakan, sia-sialah kalau orang membangun rumah kalau tidak ada Tuhan di dalamnya. Rumah tangga, rumah itu termasuk bicara soal siapa yang tinggal di dalamnya. Dengan siapa engkau membangun itu bersama-sama. Itu konteks daripada rumah. Bisa pribadi, bisa secara kolektif. Dikatakan setiap kita membangun rumah, kita ingin. Cuman ada yang bangun dengan hati-hati, investasi waktu, investasi tenaga, investasi pengorbanan. Ada yang mau cepat, seperti membangun di atas pasir, bahkan mungkin bahannya pasir.
Kalau saudara membangun dengan cepat dan gampang, mau jalan pintas, bisa jadi, bisa. Cuman nggak kokoh. Pada waktu belum ada badai, tidak bisa dibandingkan yang mana bagus dan kuat dasarnya. Badai datang untuk menyingkapkan bangunan apa yang orang bangun. Nah, badai ini menghantam semua. Tidak terkecuali. Rajin komsel, nggak rajin komsel, sama-sama kena badai. Rajin ibadah, tidak ibadah, sama kena badai. Rajin perpuluhan atau tidak, rajin melayani apa tidak, rajin baca firman Tuhan apa tidak, bahkan rajin puasa pun tidak membuat saudara luput dari Tuhan. Kenapa? Saya nggak tahu berapa banyak di antara saudara yang rumahnya sedang dilawat sama Tuhan. Karena kalau atap kita bocor, Tuhan turun tangan, kita ngerti. Oh, Tuhan mau atap saya bagus. Kalau saluran air kita bocor, mampet, Tuhan betulin, kita ngerti. Tuhan mau rumah kita lebih baik. Betul gak saudara? Tapi pagi hari ini dan kemarin juga malam saya sampaikan ke dewasa muda, ada banyak di antara kita yang sedang mengalami rumahnya diintervensi oleh Tuhan, bukan cuma atap dibetulin, sekarang atapnya roboh, temboknya pun udah hilang. Bahkan mungkin bangunan yang selama ini kita bangun, yang sepertinya sudah bagus bentuknya, sedang runtuh berantakan, tinggal reruntuhan yang tidak jelas bentuknya. Dan ada beberapa di antara saudara yang di sini termasuk di rumah sedang mengalami itu. Dan bertanya, kalau Tuhan baik, kalau Tuhan ingin saya membangun hidup yang bisa menjadi contoh. Mengapa hidup saya mengalami badai dan mengalami topan, mengalami masalah. Sampai sekarang rumah saya nggak berbentuk. Hidup saya tidak berbentuk. Karir saya tidak berbentuk. Keuangan saya tidak berbentuk. Dan saudara diambang mau menyerah. Kemarin saya mengutip C.S. Lewis. C.S. Lewis bilang, kalau Tuhan melakukan renovasi dalam kehidupan kita, sesuatu yang kita mengerti, dia betulin kejujuran kita. Dia betulin hati kita. Memang Amsal bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ada sakit hati, ketidakpengampunan, kecewa yang masih aku simpan. Tuhan ngurus di situ, ya aku ngerti. Ada urusan dengan kesetiaan yang Tuhan masih ngurus. Betul, aku ngerti. Tapi kok sepertinya ada yang lain yang saya nggak ada lagi yang perlu saya bereskan. Tapi kenapa bangunan rumah saya berantakan? Bangunan yang saya bangun ini berantakan. Saya selalu bilang, bagaimana kalau Tuhan sedang melakukan sesuatu yang mungkin kau belum pahami. Atau engkau gagal paham akan apa yang Tuhan sedang kerjakan. Temboknya udah nggak ada. Pilarnya sudah nggak ada. Bahkan fondasinya pun sekarang ini kayak berantakan. Mana rumahnya? Mana karirnya? Mana mimpinya? Tuhan bilang suruh jadi dokter. Tuhan bilang suruh jadi arsitek. Tuhan bilang jadi desainer. Tuhan bilang suruh bisnis. Tuhan bilang suruh pelayanan. Mana buktinya? Ini berantakan. Mana bentuknya? C.S. Lewis bilang bagaimana kalau Tuhan sedang melakukan perombakan besar fondasi bangunanmu. Karena tadinya bangunanmu yang kamu bayangkan. Cuman kalau pakai bahasa Inggris, cottage yang kecil. Tapi yang Tuhan mau bangun adalah castle, palace, istana yang besar. Dia sedang membangun fondasi yang baru. Supaya dia bisa memancangkan tiang yang baru. Supaya bisa menambahkan lantai yang baru. Bisa membangun menara yang lebih tinggi. Bisa menambahkan ruangan dan sayap yang lebih besar. Lebih luas dari cottage yang kecil yang kamu bangun. Karena yang dia bangun adalah istana. Karena dia berencana datang tinggal di situ bersama dengan engkau. Bagaimana kalau pikiranmu selama ini terlalu kecil. Untuk rencana Tuhan yang terlalu besar. GBI Rock Ambon. Apakah saudara siap untuk mengizinkan Tuhan mengobrak-abrik fondasi daripada kehidupanmu. Supaya dia bisa membangun
istananya dan bertahta di situ bersama dengan kau. Yang iblis ingin kamu rasakan di tengah-tengah reruntuhan yang seperti enggak berbentuk adalah meragukan kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Kita tahu dia Immanuel, artinya Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Tapi kita nggak rasa itu karena realita kita tidak menunjukkan itu, bukan? Doa saya adalah Tuhan intervensi dalam kehidupan saudara pagi hari ini. Dia genggam tanganmu lebih pasti dari jaminan yang ada di bank. Dia genggam tanganmu lebih pasti dari laporan dokter. Dia genggam tanganmu lebih pasti daripada janji promosi apapun yang bisa datang. Dia genggam tanganmu lebih pasti daripada semua persetujuan yang kau sedang harapkan. Dia pegang tanganmu lebih pasti dari janji dari siapapun juga. Karena engkau tahu dia Immanuel. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Ada amin? Saya tahu Tuhan sedang melakukan itu dalam beberapa kehidupan saudara pagi hari ini. Dia sedang merombak kehidupan saudara karena dia mau membangun fondasi yang baru. Cara saudara mengelola uang. Cara saudara mengelola kehidupan. Cara saudara mengelola pekerjaan. Cara saudara mengelola apapun yang ada di tangan saudara. Tuhan ingin rombak. Karena Tuhan perlu fondasi yang baru. Untuk dia bisa bekerja di dalam dan melalui kehidupan saudara. Nah, oleh sebab itu, setiap kita memilih dalam kehidupan ini. Cuma seringkali kita tidak bertanggung jawab atas pilihan yang kita buat. Seringkali kita lepas tanggung jawab dan seolah-olah orang lain yang harusnya bertanggung jawab atas kehidupan kita. Masa depan hidup kita ada di tangan kita sendiri. Masa depan daripada apa yang Tuhan janjikan ada di tangan kita. Betul tadi kita katakan, you say I believe. You say it is done. Tuhan kau cukup berfirman, jadi kenyataan. Secara rohani, tapi untuk memindahkan apa yang sudah terjadi secara rohani menjadi kenyataan. Itu tanggung jawab saudara dan saya. Ada amin? Mari kita lihat bagaimana kita bertanggung jawab untuk menjadikan apa yang Tuhan perkatakan yang sudah jadi secara rohani menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Kejadian pasal yang pertama merupakan ayat yang saya ingin kunjungi sebentar. Ayat 28 berbunyi seperti ini. Dikatakan Allah memberkati mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman pada mereka. Mereka ini Adam dan Hawa. Adam dan Hawa diberkati mereka pada hari pertama Tuhan menciptakan mereka. Firman Tuhan seperti ini dikatakan. Allah berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang merayap di bumi. Ada dua berkat yang Tuhan perkatakan dan ucapkan di situ. Yang pertama adalah memenuhi bumi, yang kedua adalah menaklukkan bumi. Jadi dua kata kunci, memenuhi dan menaklukkan. Bahasa Inggrisnya fill and conquer. Fill the earth, penuhi dan menaklukkan bumi. Bahkan untuk menaklukkan bumi yang perlu kita taklukkan domainnya jelas. Darat, laut, dan udara. Artinya darat, laut, dan udara sudah diserahkan pada saudara dan saya untuk kita kuasai. Untuk kita taklukkan. Nah, tapi saudara harus memahami bahwa pada waktu Tuhan mengucapkan ini, sebelum ayat ini, semua yang Tuhan firmankan langsung menjadi kenyataan. Tuhan berkata, jadilah terang, terang langsung jadi. Jadilah matahari, bulan, bintang, semua Tuhan ciptakan hanya dengan firman. Pertama kali apa yang Tuhan perkatakan, ucapkan tidak langsung berubah menjadi kenyataan. Karena setelah Tuhan berkata penuhilah bumi, bumi tidak langsung penuh. Masih tetap Adam dan Hawa. Demikian juga waktu Tuhan berkata taklukkanlah bumi, bumi belum ditaklukkan. Betul gak saudara? Karena dua berkat ini dititipkan kepada Adam dan Hawa untuk Adam dan Hawa eksekusi. Apakah Adam dan Hawa kemudian memenuhi bumi apa tidak? Tergantung pilihan yang Adam dan Hawa buat. Apakah bumi ditaklukkan atau tidak? Daratnya, lautnya maupun udaranya ditaklukkan apa tidak?
tergantung kepada bagaimana Adam dan Hawa mengambil pilihan. Makanya saya katakan hari ini bicara soal pilihan hidup. Adam dan Hawa setelah diberkati masih tetap berdua. Oleh sebab itu saya katakan potensi untuk memenuhi dan menaklukkan bumi ada di dalam diri Adam dan Hawa. Potensi, sudah tahu apa itu potensi? Potensi itu adalah kemampuan untuk menjadikan apa yang belum ada menjadi ada. Itu potensi. Makanya Allah itu maha kuasa, maha poten, omnipoten. Artinya tidak ada yang Tuhan gak bisa. Dan Tuhan hanya menyerahkan dua ini pada manusia untuk memenuhi dan menaklukkan bumi. Setelah itu kalau Adam keluar kota terus meeting ke Jakarta, gak di rumah, bumi gak penuh, bukan salah Tuhan. Karena potensi untuk bisa bikin bumi penuh ada di Adam dan Hawa. Ada amin? Demikian juga untuk menaklukkan bumi. Apakah manusia menaklukkan bumi? Apa yang ada di darat, apa yang ada di laut, apa yang ada di udara, itu semua potensinya diserahkan pada manusia untuk ditaklukkan. Sejauh ini baik-baik saja. Mari kita lanjut. Kemudian di pasal kedua, kejadian pasal kedua, dikatakan sebab itu, sebab apa yang Tuhan telah percayakan pada manusia, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Untuk apa yang Tuhan janjikan ini bisa menjadi kenyataan, mereka berdua harus jadi satu. Kalau Adam dan Hawa menjadi satu secara jasmani, Hawa bisa hamil dan bumi bisa penuh. Mereka perlu menjadi satu secara jasmani untuk bumi bisa dipenuhi. Tetapi untuk anak-anak Adam dan Hawa, anak-anak saudara dan saya, bisa menaklukkan bumi, yang diperlukan bukan hanya papa dan mamanya menjadi satu secara jasmani. Diperlukan papa dan mamanya menjadi satu secara jiwani dan secara rohani. Pikirannya harus satu. Karena kalau papa dan mama pikirannya tidak satu, anaknya tidak bisa menjadi generasi yang perkasa, yang mampu menaklukkan kehidupan. Iblis nggak takut anak saudara pergi ke sekolah bagus. Iblis paling takut kalau papa mamanya pikirannya satu. Kalau hatinya satu, maunya satu. Alkitab bilang itu sepakat. Jadi satu, bahaya. Karena ayat firman Tuhan yang Yesus katakan, kalau dua orang sepakat. Saudara tahu kalimat berikutnya apa? Kalimat berikutnya apa? Mintalah. Mintalah apa? Wow. Mintalah apa? Apa saja. Iblis nggak takut saudara minta. Selama saudara mintanya sendirian. Mama. Iblis nggak takut saudara minta apapun enggak. Selama saudara minta sendirian. Papa. Dia paling takut kalau mama dan papa minta barengan. Makanya sebelum Yesus naik ke surga, dia bilang, Bapa, aku berdoa supaya mereka satu. Seperti kamu dan aku satu. Kalau saudara satu, sepakat. Satu. Tapi susah. Gimana bisa satu pikir? Beta gak tahu dipikir apa.
Tidur si kepala nempel di bantal. Tapi nggak tahu pikirannya apa. Karena jadi satu, kan nggak bisa pakai USB colok supaya isinya pindah. Pak John bilang dia lebih canggih di Ambon, nggak pakai lagi USB, Bluetooth katanya. Cuman Bluetooth di Ambon sinyalnya lemah, transfernya sering putus di jalan. Karena pikiran itu nggak jadi satu, hanya karena kepalanya nempel. Pikiran itu hanya jadi satu kalau kita buka mulut dan kita tukar. Saya suka bahasa Indonesia, kata kerjanya tukar pikiran. Tapi tukar pikiran itu kata berarti harus Cuma duduk-duduk manis minum kopi nggak bikin tukar pikiran. Dekat, rasa dekat. Karena kita ngerti dia mikir apa, dan kita yakin dia tahu aku mikir apa. Belum minta, uang belanja naik. Yang mama-mama langsung yes. Belum minta, baru kopi sudah jadi. Betul Bapak? Pisang goreng sudah datang. Sukun goreng sudah datang. Hanya di Ambon ada sukun. Dekat, intim. Karena perasaannya dekat. Orang lain yang dekat suka salah paham. Ngomongin kita. Dia gak tahu aku sih. Kalau dia, aku yakin dia tahu aku gak seperti itu. Kenapa? Karena kita tahu dia ngerti rasanya kita. Dan aku ngerti rasanya dia. Tapi rasa kan gak bertukar jadi satu kalau gak berbagi rasa. Makanya mama-mama jangan harapin suamimu ngerti pikiranmu, ngerti perasaanmu. Apalagi kalau mama diam apalagi didiamin. Mama-mama kalau kesel suaminya suka didia. Tapi gak di Ambon, di Jakarta. Kesel aku, terus kamu gimana? Ya aku diamin. Biar dia tahu rasa. Lah dikasih tahu aja gak ngerti, apalagi didiamin. Saudara pikir suamimu didiemin itu dia bisa dapat pencerahan. Beta ngerti su. Enggak, didiemin dia tambah bingung. Betul gak bapak-bapak? Dijelasin aja nggak ngerti, apalagi didiamin. Jadi tolong, jangan minta suamimu mengerti pikiranmu dan perasaanmu kalau nggak dijelasin. Kalau Tuhan ngerti, karena Tuhan Maha Tahu. Dan suamimu bukan tuh. Demikian juga suami. Kalau engkau tidak belajar untuk mengungkapkan pikiranmu, istrimu gak akan ngerti. Apalagi kalau kamu belajarnya mikrobiologi, istrimu istri yang kerja di rumah, gak ngerti semua istilah-istilahmu. Duniamu langit sama bumi, walaupun sama-sama di Ambon. Istrinya peneliti sosiologi S3, suamimu baca firman Tuhan. Gak ada di sini, gak ada. Istri S3 pakai istilah-istilah antropologi, sosiologi. Suami cuman ingat, tunduklah sama suamimu. Nah kalau pikiran dan rasanya gak satu, bagaimana maunya bisa jadi satu? Makanya Alkitab berkata kalau dua orang sepakat minta apa saja. Saya bilang ini seperti cek yang Tuhan sudah tulis dikeluarkan oleh Bank Surgawi. Artinya apa? Bank Surgawi ceknya itu nggak ada limitnya. Artinya tidak ada batasan yang bisa sudah tulis yang tidak bisa dicairkan oleh surga. Tuhan sudah tulis,
Tuhan sudah keluarkan bank surgawi, Bapa sudah tanda tangan. Cuman persyaratannya, berapapun yang kamu tulis, asal 2 orang tanda tangan, cair. Cair. Cek ini nggak bisa dirobek, dibatalkan iblis, nggak bisa. Yang dia bisa bikin cek ini tidak cair adalah kalau salah satunya tidak tanda tangan. Dia mau bikin saudara tidak sepakat. Apa yang sudah butuhkan? Anak saudara dilawat Tuhan? Masa depan anak saudara? Apapun yang kau minta. Asal sepakat. Tuhan sedang membetulkan fondasi kehidupan kita masing-masing. Dan dia sedang membetulkan fondasi daripada jemaat di tempat ini. Saya gak peduli apa kata orang. Tapi saya tahu pasti bagi surga untuk selesaikan bangunan yang di atas. Buat Tuhan. Tapi fondasi jemaat yang mengelolanya harus kuat. Harus sepakat. Kalau kena atap bolong ini aja panik. Kena sedikit. Enggak di sini tapi. Enggak sepakat. Enggak punya kekuatan untuk dipercayakan Tuhan. Istana yang besar yang Tuhan ingin tinggal dan bertahta di dalamnya. Tuhan sedang merombak fondasi hidup saudara pribadi. Dan Tuhan sedang bekerja merombak fondasi daripada jemaat ini. Sudah dapatkan sesuatu? Satu ayat terakhir, Filipi pasal kedua. Saya minta tim praise worship untuk ambil posisi. Dan setelah ini kita mau berdoa. Filipi pasal kedua. Paulus katakan ini, jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Paulus katakan ini, hendaklah kamu apa? Satu hati, satu pikir. Ingat ya, satu hati, satu pikir itu harus dikerjakan, kata kerja. Buat suami istri, buat kepemimpinan, buat satu generasi, buat satu kota. Itu harus dikerjakan, itu kata kerja. Supaya bisa satu pikir, satu hati. Dalam apa? Satu kasih, satu apa? Jiwa, dan apa? Satu tujuan. Tuhan nggak bisa cuman kasih saudara tanpa saudara jadi satu. Iblis nggak takut saudara punya pesawat, kendaraan yang cepat, punya tenaga kuda yang power yang besar, selama pengendaranya tidak satu tujuan. Mereka nggak kemana-mana sendiri, walaupun tenaganya potensinya besar. Bangsa kita punya potensi yang besar. Bank Dunia sudah memprediksi 2045 kita bisa ada di satu tempat yang tidak pernah kita mimpikan sebelumnya. Tapi kita kudu satu tujuan. Kalau di bangsa kita, di generasi kita dibikin fokusnya satu sama yang lain. Kita nggak sampai di tempat. Bukan karena nggak ada janji dan nggak ada potensi. Tapi karena kita salah memilih. Dalam pilihan yang kita buat dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh sebab itu dia katakan, satu tujuan dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Selama kita mengambil pilihan dengan mencari kepentingan sendiri, kita kejebak. Itu yang suka iblis mau tawarkan. Kalau kamu gak mikirin dirimu sendiri, siapa yang mikirin kamu?
Pernikahan gagal bukan karena ketidakcocokan. Karena satu pihak cuma mikirin diri sendiri. Gua sudah terlalu lama menderita, ini saatnya aku membahagiakan diri sendiri. Dikatakan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Nah, kalau kita kejebak di situ, ego kita muncul, kita kehilangan kesepakatan. Dan semua janji dan potensi yang Tuhan berikan tidak bisa terrealisasi. Bukan karena Tuhan tidak setia, tapi karena kita membuat pilihan yang salah. Ada amin? Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, kalau ini saudara praktekkan dalam pernikahan, saya percaya apapun yang saudara minta, tidak ada yang tidak terlaksana. Untuk keluarga, untuk anak, untuk pernikahan, untuk bisnis, untuk karir, termasuk untuk jemaat ini. GBI Rock Ambon, siapkah saudara untuk sepakat satu tujuan, menjadi representasi surga di muka bumi ini? Saya ingin tutup dengan ini. Waktu Yesus berkata, kamu adalah garam. Dia katakan dunia hanya akan membuang kamu kalau garam tidak asin. Bahasa Yunani untuk kata garam yang tidak asin itu moreno. Kemarin saya ajarkan kepada anak-anak muda di Dewasa Muda. Moreno itu adalah garam yang sudah tidak ada asin. Garam yang kehilangan keasinannya. Bahasa Inggris kata moron datang dari moreno. Kalau sudah nggak tahu arti moron, moron itu adalah orang yang bodoh. Ingat tadi, orang yang bodoh adalah orang yang tahu tapi tidak melakukan dan tidak memilih dengan benar. Bukan nggak berpengetahuan, cuman pilihannya menjadikan dia tidak berdampak dimanapun dia berada. Kalau saudara mementingkan diri sendiri, kelihatannya kita berhasil, tapi sebenarnya kita tidak berdampak. Karena kita kehilangan keasinan kita. Kampus, pegawai negeri, kota, bisnis, keluarga, sampai di desa, sampai di pulau-pulau. Saudara adalah garam yang ditaburkan. Dan pasti akan ada dampak di situ. Apalagi kalau saudara sepah.